mah di Lombok Timur ini sumbernya sapi gede-gede gitu mah. Gede-gede Pak. Dan petani di sini mah rajin-rajin gitu. Rajin-rajin Pak. Iya, di Lombok Timur ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini kita di pasar hewan Mas Bage ya. Kita kedatangan atau memang sudah sering ya di pasar. Kita mau berbincang-bincang dengan Jagal Pak ya. Jagal yang dari mana Pak? Dari Narmada. Dari Narmada, dari Jagal senior ya, yang sudah pengalaman di dalam taksir menaksir. Nah, ini ada sapinya. Tadi kita sudah bincang-bincang sedikit dengan Pak Haji. Tapi mohon maaf Pak, namanya Pak belum kita tahu Pak. Nama saya Zainal Yasin. Bapak Zainal Yasin. Sudah lama Pak dari Jagal Pak? Adalah 30 tahun ya. Jadi tadi kita sudah bincang-bincang dengan Pak Haji Yasin. Jadi Pak Haji ini tidak menggunakan timbangan. Dia menggunakan cawangan atau taksiran untuk membeli sapi. Coba kita minta pendapat dari Pak Haji dulu. Kira-kira kenapa tidak menggunakan timbangan Pak? Kenapa pakai taksiran atau cawangan Pak? Karena kalau kita pakai timbangan itu kadang-kadang sapinya itu besar perutnya aja kita bisa rugi gitu. Oh, bisa rugi Pak. Banyak kan dia makan gitu. Ya. Berarti Bapak ini lebih ke taksir melihat Taksiran gitu, melihat cawangan gitu. bodinya Pak ya. Iya, bodi. Nah, kalau ini salah satu contoh misalnya Pak. Ini tadi beratnya sekitar 540. Tapi Bapak berani beli tadi sekitar berapa Pak rencananya? 25 atau 26 gitu. 25 juta atau 26 juta. Tapi setelah dihitung-hitung juga ya sama saja sebenarnya tadi. Iya. Ya. Sebenarnya kalau kita hitung-hitung tadi Pak, antara timbangan digital dengan manual itu sebenarnya sama saja dia. Karena tadi kalau kita hitung ini 540, kalau dia persentasi karkasnya misalnya tadi 50%, itu dia 26 ya, 26 27. Nah, kalau kita ini timbang juga dengan 540, kalau memang harga berat hidupnya 50.000, dia juga sudah kena 27 ya, 26. Nah, itu selisihnya enggak berbeda jauh. Nanti keuntungan itu ada di kepala Pak ya, di kepala, di kulit, di jeroan. Tapi kalau ada yang nawarin Pak untuk digital juga diterima juga Pak ya? Ya mana-mana lah gitu mah. Ya. Tergantung masyarakat yang di sini dan pemerintah yang di sini gitu. Ya. Kita tinggal ngikut aja lah. Tapi tadi Bapak luar biasa sekali tadi. Ini dilihat langsung tahu sekitar beratnya sekitar 500 lebih katanya. Tapi setelah dicek tadi memang beratnya ini 540 Pak. Nah, kalau menurut Bapak ya untuk untuk pasar kita yang ada di Lombok Timur ini Pak, atau yang ada di NTB lah, di kabupaten-kabupaten lain. Kalau menurut Bapak ini sudah tepatkah kita ini menggunakan timbangan Pak, timbangan digital Pak? Menurut Bapak ini? Menurut para petani peternak ini mah harus mau timbangan gitu mah. Timbangan katanya. Kalau menurut saya yang mana-mana lah gitu. Ya. Senang saya itu cawangan gitu. Cawangan Pak, kenapa Pak? Karena cawangan itu kalau timbangan kalau gede perutnya itu mah beratnya sapi itu bobotnya naik gitu. Ya, itu karena perutnya yang besar. Karena perutnya besar, dikasih makan dedak kan yang banyak gitu. Ya. Tapi kalau persen karkasnya tidak mempengaruhi ya. Tidak mempengaruhi. Walaupun berat tapi perutnya yang besar Gitu. itu persennya juga tidak bagus juga. Tidak bagus. Perutnya besar jadi kita jagal yang rugi gitu. Ya, kalau suasana juga kalau cawangan tidak perlu kita ribut-ribut Pak ya. Nah, kalau cawangan itu kalau kita sudah lihat sapi segini sudah gitu. Ya, segini. Gitu, kita main perasaan gitu mah. Ya. Tapi selama Bapak jadi jagal kan keliling-keliling Pak ya. Iya. Kadang ke Lombok Barat, ke Lombok Tengah, ke KLU. Itu apakah semua pasar itu menggunakan timbangan Pak? Menggunakan timbangan digital.
cuma di Mas Bage aja yang pakai timbangan. Cuma di Mas Bage ya. Dengan di Selakalas pun jarang dipakai yang di Selakalasnya gitu. Iya. Jadi Mas Bage ini setelah dipakai lagi. Ya, tapi di sini masyarakat kita ini sebenarnya karena dia pengen tahu berat badannya, berat badan ternaknya. Cuma kalau sebelum dia menggunakan digital, itu harga berat hidupnya tinggi sekali Pak, di atas 50. Di atas 50. Tapi begitu menuju digital, itu dia jatuh harga berat hidupnya ya. Karena saling klaim Pak. Kalau di digital itu terjadi peningkatan berat, kalau di manual terjadi penurunan. Itu benar itu. Itu resikonya kan, resikonya. Cuma nanti kalau masalah harga kita serahkan ke antara pembeli dan penjual ya. Mungkin masyarakat pengen melihat berat badannya karena sudah capek dia ngarep Pak. Dia pengen apakah usaha saya ini lancar dengan meningkatkan berat badannya gitu Pak. Gimana Pak masukan buat kita di sini? Kan Bapak dari Narmada nih. Nah, untuk di Lombok Timur ini gimana menurut Bapak ini? Menurut saya mah di Lombok Timur ini sumbernya sapi gede-gede gitu mah. Gede-gede Pak. Dan petani di sini mah rajin-rajin gitu. Rajin-rajin Pak. Iya, di Lombok Timur. Lain halnya di Lombok Barat itu terkadang-kadang ada tempat yang pelihara sapi gede, ada yang enggak gitu. Ya. Tapi dengan dinamika ini Pak, ada yang cawangan, ada yang taksiran, ada yang cawangan, taksiran, ada yang timbangan. Itu nanti kita serahkan saja Pak ya, kepada masyarakatnya, kepada peternaknya yang mau cawangan silakan. Kita beli cawangan itu kalau kita tawarin murah-murah itu dia marah soalnya tidak sesuai katanya. Iya. Ternyata kita suruh timbang, ya lebih kurang gitu aja. Ya, sebenarnya kan mirip-mirip Pak. Mirip-mirip aja. Mirip-mirip. Katanya lebihnya 5 kilo, 10 kilo gitu. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak atas masukannya. Siap. Assalamualaikum. Ya, tadi bincang-bincang dengan jagal kita yang ada di Narmada. Dia menggunakan taksiran ya, tidak menggunakan timbangan. Tapi sebenarnya mirip-mirip saja sih ininya ya, taksiran dengan timbangan. Hanya perbedaannya tidak terlalu besar ya. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya terkait dengan diskusi kita atau wawancara kita dengan jagal yang menggunakan cawangan, taksiran, tidak menggunakan timbangan digital. Sekian yang bisa saya sampaikan ya, kurang lebih kami mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.